Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La hawla wa la quwwata illa billah al-haq. Barakatuhu jemaah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini hari Jumat malam Sabtu. Dengan izin Allah kita lanjutkan taklim, dan yang ketiga itu kajian fikih ya. Jadi saya berbagi di Jumat itu saya berbagi 2 kali di masjid ini, sekitar 2 kali di masjid Villa Citra, 1 lagi di Baitur Rahman di Wegadi juga, dan mulai dari 9-an. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi bagian dari kita memperluas wawasan ya, ilmu agama kita, ibadah kita supaya lebih baik ya, dan tentunya kita menjadi orang yang memang tidak hanya taklid ikut buta, begitu tahu ini. Sallallahu alaihi wasallam begitu Rasulullah SAW dengan istiqamah mereka terus mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Bapak Ibu, terakhir kita mulai tentang tayamum, dan dari dijelaskan kemarin ada 2 riwayat yang menjelaskan bahwa kasih tayamum betul tayamum itu caranya ada 2 penjelasan seperti yang Nabi. Yang pertama, tangan itu utuh seperti barangkali utuh begitu dari ujung jari sampai siku. Nah, ini yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Dan yang kedua, bahwa tangan hanya telapak punggung tangan, punggung telapak tangannya, bukan semua. Itu semuanya ada dalilnya semua. Ya, silakan pilih mana yang kita lebih mudah lihat kondisi kita ya. Dan sudah saya contohkan kemarin ya. Nah, kemudian juga dijelaskan kemarin siapa yang boleh tayamum ya, kan? Ulama sepakat sebagaimana dalil Al-Quran bahwa yang boleh tayamum itu 2, sepakat, orang sakit dan musafir. Kalau nggak ada air, gitu kan, nggak ada air nih, musafir sama orang sakit nggak ada air, sepakat boleh tayamum. Nah, yang berbeda pendapat ada 4 ya, yang berbeda pendapat nih. Yang pertama apa? Orang sakit yang dapat air tapi nggak bisa takut pakainya. Wayahu istighfar, ini kita berulang sedikit supaya jangan lupa. Jadi yang berbeda pendapat, 1, orang sakit ada air tapi takut pakai air. Kenapa? Khawatir sakitnya tambah demam, pria yang mati atau orang yang luka ya kan. Yang kedua, wakil hadir ada orang yang mungkin nggak ada air ya kan. Berbeda pendapat itu. Ada yang bilang yang 1 tadi ini berpendapat ya kalau sakit ada air tapi takut pakai karena khawatir ini ya jangan wudu ya. Tapi ada mazhab yang agak sakit, yaitu Umar bin Khattab harus wudu tetap pakai air, atau kalau yang junub ya mandi. Tapi celakanya kejadian di zaman Nabi, ada sahabat yang lagi junub, yang presiden junub, karena teman-teman kamu nggak boleh tayamum, mandi, hanya mau meninggal kan? Meninggal sahabat itu.
Waduh, Nabi marah-marah. Kamu ini nggak tahu, jangan sok tahu. Nanya, kan kamu bisa ukur kan ya. Jadi di sini diajarkan oleh Nabi, kalau ada sesuatu kita tahu, ambil yang paling mudah yang kita tahu. Kadang-kadang nanya sama orang, kayaknya nggak lebih tahu, ngejawab asal gitu, paham kan? Udah kita lihat mana yang mungkin kita ya. Karena agama ini bukan mempersulit tapi meringankan. Itu Nabi masuk. Kamu tahu dari mana? Itu Nabi teman kami. Kamu rusak ini. Gara-gara melarang temannya tayang. Yang nomor 3, ya tadi yang hadir ya, yang mungkin nggak ada air. Ada juga pendapat tadi bilang tayamum. Ya. Yang kedua, nggak boleh cari dulu. Carinya ukurannya itu macam-macam. Di beliau udah ada air, berarti kita ke prasanti dulu. Ya, itu prasanti ada ke air. Nah, tapi kalau mazhab yang tadi agak mudah, pokoknya di situ nggak ada air, tayamum. Gak usah nyari sampai jauh-jauh kok, gunung kunyit segala macam. Jauh banget gitu kan. Ambil aja sekiranya ya kita mampu lakukan. Ya, karena ada yang berlebih. Ya, itu yang kita pendapat. Kemudian yang ketiga, wafil sahih al-musafir al-jilma ayyamu min al-wuzir la khaufun. Yang ketiga itu ada orang musafir sehat, ketemu sumber air tapi nggak bisa mencapai sumber air. Ada saat air itu kolam, ada buayanya, bisa pakai. Buayanya gimana? Ada singa di situ nungguin, nggak bisa. Maka kondisi seperti ini, kalau kita cari dari pendapat, ambil yang lebih mudah, ya. Yang terakhir, wabillahi yakhaf istimal min syiddatil bar, ya. Sedangkan yang keempat yang diperdebatkan ulama, ada orang ya takut pakai air karena saking dinginnya. Pengalaman dia kalau saking dinginnya ini pasti dia sakit pakai air dingin kan. Nah kondisi begini kalau hemat saya ya udah kembali kepada yang dia yakini. Nah saya nggak bisa pakai air mungkin kecuali kita ada alat ya panasin. Ya ini kalau lagi kondisi nggak ada gimana? Maka kembali kepada kemudahan itu esensi dari yang sebelumnya. Kita lanjutkan ya fi ma'rifati syuruti zawajiyah tuhar ya tentang syarat bolehnya tayamum. Wa amma ma'rifatu syuruti tuhar fa ta'ala fiha salasu masail qawaid. Tentang syarat ya bolehnya tayamum ini ada tiga kaidah. Ihda ahad niat min syarti hadits pertama niat itu syarat bukan? Niat itu syaratnya tayamum bukan? Ya gitu, ini diperdebatkan ulama. Wasaniyah hal tolak syartun fi jawab tayamum an inda ada bima amla. Yang kedua, apakah mencari air syarat bagi boleh tayamum ketika nggak ada air? Cari dulu keliling sekian kilo gitu kan, baru boleh tayamum. Syaratnya itu. Nah, bagi orang yang nggak dapat air, yang nggak ada air, karena punya efek yang jauh beda. Kalau bagi yang mengatakan, pokoknya kalau kita lihat di rumah nggak ada air, nggak perlu kita ke tetangga kemana gitu nanya, udah kamu tayamum. Iya, kalau yang bagi mengatakan bahwasanya mencari itu bukan syarat, tapi kalau yang mengatakan syarat cari dulu. Jangan gampang-gampang tayamum gitu. Nah, salah satu yang mengatakan syarat itu nanti kita lihat ada beberapa ulama yang mengatakan harus hari ini. Ya. Wasani sedangkan masalah ketiga hal dukhul waktu syarat fi zaman. Yang ketiga itu masalah apa? Apakah masuk waktu sholat syarat kita boleh tayamum? Kalau belum waktu masuk berarti enggak kok. Boleh syarat enggak? Kalau dia bukan syarat, kapan aja boleh tayamum. Nah ini perbedaan-perbedaan ini kita lihat. Ada tiga syarat yang berbeda ya. Pertama, niat itu syarat enggak. Yang kedua, mencari air itu syarat enggak. Yang ketiga, masuk waktu syarat apa enggak. Nah, ya. Yang pikir ini kayak gini ya, luar biasa.
Amal masalatul ula fal jumhur anniya ala anniya fiya syartun liqaumiha ibadah ghairu ma'qul bil makna. Jumhur ulama mengatakan niat itu syarat tayamum. Kenapa? Tayamum itu ibadah ghairu ma'qul bil makna, yang tidak bisa kita pahami secara rasional. Ya, susah ya memahami tayamum kayak apa itu. Ibadah dibolehkan ibadah. Ya kan? Kalau boleh kita memilih, tayamum pakai debu, kira-kira lebih mana? Lebih asik mana? Tayamumnya pakai apa? Tisu basah. Nah, lebih enak mana? Tisu basah masih. Tapi kan yang diajarkan bukan tisu basah, ya, apa kan? Pakai debu. Makanya biar makmulatil makna. Ya. Wasal farqaqal ilmiah laisa fi syatin fiha, sedangkan ada satu orang yang mengatakan, yaitu Zufar ini maka aneh ulama satu ini. Dia bukan syarat. Wana kata dunia, kata beliau, ya, tayamum enggak butuh niat. Ya, termasuk Imam Auza'i dan Hasan bin Hayy, tetapi ini pendapat lemah. Intinya, baik ulama mengatakan tayamum butuh niat, karena tayamum adalah ibadah. Bagaimana niat di ibadah yang harus menjadi bagian. Ya. Wa amma masalah tsaniyah, masalah kedua, fa inna Malikan radhiyallahu anhu ishtara talab kepada Syafi'i. Ya, walam yasadu Abu Hanifah. Sedangkan masalah kedua, apakah mencari air syarat? Nah, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan wajib mencari air berbeda dulu, sedangkan Abu Hanifah enggak perlu. Nah, beda. Syafi'nya gitu, pakai Syafi'i banyak air dulu, ada enggak airnya gitu. Enggak ada air ya, baru tanya enggak nemu gitu ya. Gitu. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan enggak. Kenapa kok bisa berbeda? Sabab ikhtilaf hadza hal huwa yusamma min manhajil ma'a wa talab min riwayat bil ma'a am la yusamma bil. Permasalahannya cuma sepele, apakah orang yang tidak menemukan air tanpa mencari, ya, apakah sama dengan orang yang tidak mencari, orang yang mencari rumah, apakah sama dengan orang yang tidak bersuara mendapatkan air tanpa mencari dan orang yang tidak kebenaran tapi dia mencari, sama beda? Nah, itu dia masalahnya, ya kan? Lakin al-haq fi hadza ayataqid an al-mutayaqqin lahu li'adab al-ma'i ma bi talab mutaqaddim wa imma bil ghairi dzalika huwa 'adim bil ma'. Kata beliau ini Ibnu Rus mengatakan sebetulnya yang benar itu keyakinan masing-masing ini. Apa maksudnya air nggak ada? Kalau kita mengukur ini kan musim kemarau nih, kita aja nggak ada, orang juga sama kan gitu, paham nggak? Jadi nggak perlu dicari. Ya, tapi kalau masalah nggak ada air karena macetnya pompa kita atau bermasalahnya air sumur kita, nah berarti kemudian tangga sebelah punya, gitu punya. Ya, ini ada nih, nah silakan cari itu, ya. Tapi kalau kata beliau ini, kalau selama itu yakin, ya dua-duanya benar, nggak ada air. Nggak ada air, ya kan? Kalau yakin nih, sama juga sebelah kayaknya nggak ada air, ya gitu ya. Walidzalika yad'aful qawl bi taqrir talab alladhi fil madhhab fil makan. Pertanyaannya begini, bagi yang mengatakan wajib syarat mencari, apakah mencarinya berulang-ulang? Misalkan begini, sholat zuhur cari dulu, ya kan? Enggak ada tayamum. Ntar asar dari lagi, kira begitu enggak? Nah, ini kan jadi masalah juga tuh yang mengatakan harus mencari. Dan mengatakan cukup sekali, ya kan? Cukup sekali aja. Kalau memang dari subuhnya enggak ada, ya juga kayaknya enggak ada juga nih, kan gitu. Nah, gitu kan? Karena lagi-lagi mereka meyakini, ya, bahwasannya ini karena tayamum itu pengganti. Nah, ini pengganti. Jadi pengganti ini yakinkan dulu yang aslinya nggak ada. Sama kita ini servis mobil
spare part aslinya nggak ada, baru pakai ya pengganti, benar nggak? Bukan karena harga lah ya, kan beda loh karena harga. Oh, harganya lebih murah dari ini yang KW juga, nggak gitu. Kalau ibadah begitu, aslinya nggak ada, baru melangkah kepada pengganti wudhu, ya tayamum. Pengganti mandi ya tayamum. Iya kan? Ya, nah itu jadi kita ambil bayangin aja tadi yang mengatakan syarat dan sebagainya. Kalau kita mau ambil, berarti ambil yang middle kan yang syarat. Kalau Syafi'i mengatakan syarat mencari, tapi cukup mencari sekali di waktu yang dekat. Misalkan nih, kalau bisa cari zuhur nggak ada, asar nggak punya lain ya. Nah, apa yang dekat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya kan gitu. Tapi kalau subuh kan jauh tuh. Kalau subuh kan kecil, jauh kemana-mana tuh. Tarik dulu, ya kan? Kan jauh kemana-mana tuh, ke Johor jauh, ke mana, ke Isya juga. Makanya subuh nggak bisa dijamak tuh, nggak temennya. Subuh itu nggak temennya. Ya kalau nanti kenapa kita nggak boleh jamak subuh? Ya subuh nggak temennya, jamak siapa? Gitu. Makanya subuh itu memang nggak enak subuh itu, nggak boleh dijamak takdim, takhir nggak boleh. Yang ada ya kerjakan sebisanya. Kalau kesiangan tetap sholat subuh, ya kan? Di perjalanan juga ya sholat subuh. Beda dengan tadi tuh, zuhur, asar bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Ya, berlaku juga malah jamak qashar kan gitu. Maghrib ke Isya bisa jamak takdim, bisa jamak subuh nggak bisa. Kalau saya mau jamak takdim subuh enak bener subuhnya bisa gitu, nggak bisa. Wa amal masalah salisa wa isyratu dukhul waqti faminhum man isyratu wa hum Syafi'i wa Malik. Nah, sedangkan yang ketiga, apakah masuk waktu syarat dari tayamum? Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan syarat. Ini guru sama murid sepakat nih. Imam Malik kan gurunya Imam Syafi'i, sepakat syarat kan. Wabi qala Abu Hanifah wal Dhahir wa min man lam yusyarat, sedangkan Abu Hanifah enggak syarat. Ya kan, Abu Hanifah termasuk Al-Zuhair, Al-Zuhairi, Ibnu Sya'ban, dari ulama Imam Malik juga tidak mengatakan syarat. Maksudnya artinya apa yang tidak mengatakan syarat? Kapanpun boleh tayamum. Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan syarat, ya harus masuk waktu. Kenapa? Karena kalau masuk waktu belum wajib, belum datangnya wajib sholat kan gitu. Kita lihat pendapat mereka. Wasab ikhtilafim hal huwa hal zahir mafhum ayat wudu yaqtadi an la yazuz tayammum wudu illa inda dukhul waqti. Ya qala ta'ala ya amanu idza qumtum ila shalah. Permasalahannya kembali kepada ayat ini. Ayat itu mengatakan wahai orang beriman, idza kuntum, kalau kamu mau sholat, kalau kamu mau, berarti wudu juga sama dong, ya kan? Nah itu. Padahal wudu sudah kita tahu tidak selalu beduk maghrib atau beduk isya baru wudu kan nggak gitu. Sebelumnya boleh nggak? Boleh. Kalau kembali ke situ berarti nggak harus masuk waktu ya. Gitu. Fa'aujab al-wudu wa tayammum inda wujubil qiyam bila dzalika, maka Imam Malik, Imam Syafi'i memahami ayat ini, ayat wudu, bahwasanya ketika wudu juga diwajibkan ketika masuk waktu sholat, maka tayammum juga begitu. Wa dzalika idza dakhala al-waqt wa wajaba li hadha yakuna al-wudu wa tayammum fi hadha as-shalah ani annahu kama anna as-salata min syarti sihhatiha al-waqt. Kenapa? Karena Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan syarat sahnya salat adalah masuknya waktu. Berarti wudu dan tayammum juga harus masuk waktu. Ini logikanya mereka berdua ya. Iya kan? Iya. Kadang-kadang mensyuruh wudu atau tayammum waktu illa anna syar'a khassasa wudu. Tetapi oleh beliau itu lulus sebetulnya menyamakan tayammum dan wudu beda, nggak bijak. Yang dimaksudkan di ayat itu adalah wudu, maka nggak bisa kita ambil juga hukumnya
tayamum. Sedangkan faktanya wudu juga ya boleh dilakukan sebelum waktu sholat, karena wudu itu ibadah sendiri. Ya, itu berbeda dengan tayamum. Ini jadi pendapat makanya dikatakan bagi yang mengatakan wajib waktu masuk waktu, ya, bahwasanya itu nggak boleh. Ini tidak dikatakan karena belum wajib.